Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Nasution. Saya dari Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 3 Pulau Rakyat. Berikut praktik pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu, Nak. Siap, gerak. Bagian depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat tempat, gerak. Siap, gerak. Baik. Depan dulu, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarmu pagi ini? Sehat, Bu. Ya, semuanya. Ya, lahir batin kan, Nak? Ya, Bu. Iya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, ketua kelas saya minta tolong pimpin doa dulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Kepada Bu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya. Sebelum duduk, Nak, saya berharap kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu ya. Indonesia, tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Untuk apa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Untuk menanamkan karakter cinta tanah air. Ya, terima kasih. Silakan. Baik ya. Baik, dengarkan ya namanya. Saya absen sebentar ya, Nak. Adlian Sahada, Akif Hadiri, Akila Hairunisa, Azmi Rusada. Oke. Itu berapa hari Azmi sakit? Baru hari ini. Cynthia, Dava Rizky,
Revano, Widya, Fitri. Baik, satu yang nggak hadir enak, satu yang sakit. Lebihnya hadir semua hari ini kan? Ya, saya berharap jangan ada yang sakit-sakit lah ya, sehat semuanya ya, supaya tidak terganggu pembelajarannya. Baik, pada hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tentang teks eksplanasi. Di pertemuan sebelumnya kita mengidentifikasi strukturnya. Kalau hari ini kita diminta untuk menyajikan gagasan data dalam bentuk teks eksplanasi. Ada yang bisa membacakan? Nampak dari belakang kira-kira? Nampak ya? Siapa yang mau membacakan? Iya, silakan. Nampak? Mari pembelajaran menjadikan informasi data dalam teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kekuasaan atau aspek lisan. Iya, menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena. Kemudian kita harus memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisannya. Kenapa ada aspek lisan di situ, Bu? Karena di sini ada lisan, berbicara. Di sini juga ada berlisan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa harus mampu menjelaskan struktur dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Baru yang ketiga, siswa mampu membuat kerangka. Jadi diharapkan nanti sebelum kita menyajikan atau menulis sebuah teks eksplanasi, diharapkan siswa mampu membuat kerangka sebuah teks eksplanasi proses terjadinya sebuah fenomena. Baru yang terakhir, setelah kerangka kita susun, kita mampu untuk menyajikan sebuah teks eksplanasi. Itu dia. Ini setelah kita tahu apa sih Bu, tadi kadenya sudah kita tahu, kemudian tujuannya sudah kita ketahui bersama. Kalau begitu, ada nggak yang bisa mengungkapkan apa sih manfaat mempelajari sebuah teks eksplanasi? Dalam hal ini menuliskan. Siapa yang bisa memberikan pendapat? Kira-kira apa manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita mempelajari menyajikan teks eksplanasi? Ayo, silakan. Siapa? Iya, silakan. Gria. Menurut saya, manfaat mempelajari teks eksplanasi adalah agar kita bisa mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan pendapat mayoritas dan data faktualnya yang ada seperti pengertian, penjelasan, proses, dan lain-lain. Iya, silakan Ibu. Terima kasih ya. Tapi ada manfaat lain ya Nak ya. Teks eksplanasi ini kan ada sebuah proses ya kan? Sebuah proses yang di dalamnya berisi sebab akibat. Dan itu saja yang terjadi ya. Tidak akan berubah. Sama seperti misalnya gempa bumi. Apa sih penyebab dari gempa bumi? Kita tahu, kita sudah pelajari. Sehingga ketika gempa bumi terjadi, seharusnya kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi gempa bumi tersebut. Artinya, ketika ada sebuah fenomena terjadi, kita sudah tahu apa penyebabnya, apa dampaknya. Seharusnya kita bisa mempersiapkan diri sebelum menghadapi fenomena tersebut. Itu manfaat yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadi lebih tahu bagaimana persiapan ketika menghadapi sebuah fenomena yang akan terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk membentuk kelompok dan sebelum kita bahas lebih jauh untuk menyajikan sebuah teks eksplanasi, ada baiknya kita ingat dulu materi kita sebelumnya. Apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Apa saja yang pertama? Pengertian dari teks eksplanasi. Yang kedua? Ciri-ciri. Ada bilang ciri-ciri, ada bilang struktur. Mana dulu kita sepakati? Ciri. Ciri-ciri Bu. Yang kedua ciri-ciri. Pengertian, ada ciri-ciri, ada struktur. Baru yang terakhir kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Kalau begitu, siapa yang masih ingat pengertian dari teks eksplanasi? Silakan coba. Masih pengertian dari teks eksplanasi apa? Pengertian teks eksplanasi yakni sebuah teks yang berisikan tentang proses bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi dan pembahasan dengan fenomena alam, budaya, ilmu pengetahuan, dan berbagai hal lainnya. Iya. Kedua, ciri-ciri. Siapa yang masih ingat? Iya, silakan. Ciri-ciri Apa saja? teks eksplanasi yaitu 1. Pernyataan sebab akibat, 2. Fakta, 3. Ilmiah,
4 berisi peristiwa atau kejadian. 5 memiliki pernyataan. Ada 5 ciri-ciri dari teks eksplanasi. Selanjutnya setelah ciri-ciri, apalagi? Struktur. Struktur dari teks eksplanasi. Iya. Siapa? Iya, silakan coba. Apa saja struktur? Struktur teks eksplanasi adalah 1. Pernyataan umum, 2. Urutan sebab akibat, 3. Interpretasi. Iya, ada 3 struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama pernyataan umum, kedua pernyataan sebab akibat, yang ketiga interpretasi. Baik, yang terakhir, apa tadi yang terakhir? Kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Siapa yang ingat? Ayo, ya, silakan. Kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi yaitu menggunakan konjungsi kausalitas, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, dan di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis atau istilah. Iya, ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Ya, bagus sekali. Kamu masih mengingat pelajaran kita sebelumnya. Ada pengertian, ada ciri, ada struktur, ada kaidah kebahasaan. Dan itu semua masih berhubungan dengan materi pelajaran kita pada hari ini. Ya kan? Karena kita diminta untuk menyajikan teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Baik, saya akan membagi kamu dalam beberapa kelompok-kelompok kecil. Saya panggil nanti namanya, saya sebutkan namanya. Saya berharap langsung cepat aja geraknya ya nak ya, untuk ke kelompoknya supaya cepat tersusun kelompoknya ya. Baik, saya bagi ya kepada beberapa kelompok, langsung bergerak nanti ya. Baik, ini yang keempat Nurmala, 5 Raihana. Iya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 kelompok. Sebelum kita lanjut, saya berharap perhatikan baik-baik video yang akan saya tayangkan. Banjir. Nampak enggak apa penyebabnya? Apa penyebab yang utama? Penebangan pohon secara liar. Pertama, pohon masih berdiri tegak semua, ya kan? Terjadi hujan, memang terjadi juga hujan, tapi tidak terjadi banjir. Tapi begitu ditebangi, habis pohon. Ketika hujan terjadi, terjadilah banjir. Ada berapa fenomena di situ? Fenomena apa saja? Yang pertama, penebangan hutan secara liar. Itu fenomena apa? Fenomena sosial. Kemudian yang kedua,
banjir merupakan fenomena alam. Kalau kita perhatikan di sekitar kita saat ini, fenomena apa yang sering terjadi? Hujan ya. Cuaca tak menentu ya, karena tiba-tiba hujan Bu. Nanti pagi ke siang panas sekali, tiba-tiba hujan deras sampai pagi, banjir lah Bu, becek di mana-mana. Ibu akan membagikan LKPD kepada kamu. Saya akan membagikan sebuah LKPD. Nanti saya jelaskan bagaimana petunjuk dalam pengerjaan LKPD tersebut. Enak ya? Bu bagikan dulu LKPD-nya ya. Sudah dapat LKPD dalam kelompokmu masing-masing? Iya. Sebelum kita membahas mengenai LKPD, saya akan menyampaikan dulu bagaimana sih Bu langkah-langkah kita untuk menyajikan sebuah teks eksplanasi. Karena sebelum kita membuat teks eksplanasi, kita kan harus tahu dulu bagaimana sih Bu susunannya. Apakah langsung ujuk-ujuk aja kita membuat sebuah teks eksplanasi? Tidak, tapi ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan sebelum kita menyusun sebuah teks eksplanasi. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Ada yang mau membacakan? Coba silakan satu orang, siapa yang mau membacakan? Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Iya, silakan. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. 1. Menentukan topik yang menarik atau fenomena sosial atau budaya. 2. Membuat rancangan kerangka teks. 3. Mengumpulkan referensi. 4. Mengembangkan teks. 5. Menyunting teks. Iya, ada 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk menyusun sebuah teks eksplanasi. Yang pertama katanya menentukan topik yang menarik. Tentukan dulu topiknya. Apa topik yang kita anggap menarik? Bisa fenomena alam, fenomena sosial, maupun fenomena budaya. Baru yang kedua, membuat rancangan kerangka. Buat dulu rancangan kerangka teksnya. Nah, pada pertemuan ini, di bagian yang kedua inilah yang akan kita buat. Membuat rancangan kerangka dari teks eksplanasi. Itu dia ya. Baru yang ketiga, kumpulkan referensi. Kumpulkan referensi yang sesuai dengan apa Bu? Yang sesuai dengan topik yang kita pilih. Baru yang keempat, kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Setelah semua jadi, barulah tugas kita bersama untuk menyunting teks eksplanasi, baik dari segi struktur maupun kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi tersebut. Inilah 5 langkah untuk menyusun teks eksplanasi. Paham? Kita akan mencoba membuat sebuah teks eksplanasi, paling tidak kerangkanya, tapi tujuannya nanti akhirnya adalah membuat sebuah teks eksplanasi dari topik yang berjudul pelangi. Dari gambar ini, dari topik yang kita pilih, pelangi ini, kita akan mencoba membuat kerangka teksnya dulu ya. Seperti ini contohnya. Ini saya kasih contoh supaya nanti kamu bisa membuatnya ya. Ketika kita membuat kerangka, tetap ikuti aturannya ya Nak, seperti yang kita pelajari sebelumnya dan permintaan dari KD kita hari ini. Tetap dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Dan kerangkanya juga kita susun berdasarkan strukturnya seperti ini. Jadi ada identifikasi fenomenanya, kemudian ada pernyataan sebab akibatnya, baru ada interpretasinya. Struktur yang tiga tidak kita tinggalkan, tidak kita lupakan, tapi tetap harus mengikuti struktur yang berlaku dalam penyusunan teks eksplanasi. Ini contohnya. Di bagian identifikasi fenomenanya apa Bu? Kerangkanya Bu? Apa yang kita pilih? Ini contohnya. Ada yang mau membacakan? Silakan. Iya, silakan. Pelangi, identifikasi fenomena. Pelangi adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir air. Iya, pada bagian identifikasi fenomena, pelangi adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Nah, sebatas itu saja, baru saja kita buat. Ya, baru di bagian yang kedua, pernyataan sebab akibat. Ayo, siapa? Bagian yang kedua, iya silakan. Pernyataan sebab akibat. Pelangi muncul karena cahaya membias gunung menyimpang.
Pada mulanya matahari melewati tetes hujan lalu dibiaskan atau dibelokkan ke tengah tetes hujan. Ya. Pada bagian yang kedua katanya pelangi muncul karena cahaya membias dan menyimpang. Itu pada bagian apa tadi? Bagian pernyataan sebab akibat. Nah, munculkan saja kalimat-kalimat yang merupakan garis besar secara keseluruhan bagian-bagian tersebut. Baru yang ketiga di bagian interpretasi. Iya, silakan. Interpretasi pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan si pengamat. Iya, interpretasi. Pelangi hanya dapat lihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar dari sisi berlawanan dengan si pengamat. Secara gampangnya, secara mudahnya ya nak ya, di bagian identifikasi fenomena itu adalah pengenalan fenomenanya, pengenalan peristiwanya ya. Baru di bagian pernyataan sebab akibat, fenomena itu terjadi karena apa? Nah, apa sebab dari fenomena itu bisa terjadi? Kemudian apa akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut? Baru yang di bagian interpretasi, gampangnya singkatnya itu adalah kesimpulan. Nah, paham? Itu untuk kerangkanya. Itu contoh dari kerangka teksnya. Kemudian langkah berikutnya kita tadi diminta untuk menyusun kerangka tersebut menjadi sebuah teks yang utuh. Ya kan? Ini contohnya ya, sebuah teks yang utuh. Supaya nanti kamu bisa untuk mengerjakan LKPD-mu masing-masing. Supaya kamu berhasil untuk menyajikan sebuah teks eksplanasi. Ini contohnya tadi. Di bagian identifikasi fenomenanya sudah kita kembangkan. Selanjutnya di bagian pernyataan sebab akibatnya sudah kita kembangkan. Kalau begitu perhatikan LKPD-mu masing-masing. Di situ ada dua buah LKPD ya, ada LKPD kelompok dan ada LKPD individu. Yang pertama LKPD kelompok terlebih dahulu. Ini dia. Kegiatan 1 LKPD kelompok. Perhatikan, ada berapa buah gambar di sini? 6. Iya, ada 6 gambar. Gambar yang pertama, gambar apa? Gambar orang main gadget, ya kan? Fenomena apa ini? Sosial. Fenomena sosial. Yang kedua, gambar apa? Timbunan sampah. Fenomena sosial juga, Bu. Yang ketiga, tawuran siswa. Fenomena sosial. Yang keempat, gambar apa? Gunung meletus. Gerhana kebakaran hutan. Ada 6 fenomena di sini. Ada 6 gambar yang saya sajikan di situ. Masing-masing kelompok memilih 1 gambar saja. Paham? 1 gambar saja, bukan ke 6 gambar yang kamu kerjakan ya. Setiap kelompok memilih 1 gambar saja. Kemudian dari gambar itu saya mau setiap kelompok menyusun kerangka dari teks eksplanasinya. Paham sampai di sini? Ya. Masing-masing kelompok sudah memilih gambar yang terdapat di sini. Jadi, saya maunya dari gambar itu buat dulu kerangka teksnya. Paham? Buat kerangka teks seperti yang kita lihat di contoh tadi. Dalam kelompokmu berdiskusilah, buatlah kerangka teks dari gambar yang telah kamu pilih. Paham? Iya, kalau begitu silakan berdiskusi dalam kelompokmu. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada ibu.
Jadi, teks eksplanasi yang akan kita buat itu dengan betul-betul memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Makanya diperhatikan ya. Ya, silakan lanjutkan diskusi. Lanjutkan diskusi. Jangan lupa ya, jangan hanya satu orang saja yang berdiskusi. Semua siswa silakan tulis di buku tulisnya masing-masing karena nanti ini ada hubungannya dengan LKPD individu. Bisa, bukan layak ya. Koslet itu sering dibangun mana? Bukan hutan, kan lebih sering sengaja dibakar, ya kan? Kemudian puntung rokok, petir, bisa, ya bisa. Karena fenomena alam kejadian ya. Baik, silakan lanjutkan. Selesai nak? Selesai? Ya. Kalau sudah selesai, saya mau masing-masing kelompok nanti mengutus satu orang saja ya. Satu orang dari setiap kelompok membacakan hasil diskusi. Bisa? Bisa. Kelompok mana yang ingin tampil terlebih dahulu? Silakan ajukan tangan. Iya, silakan. Ayo, satu orang saja bacakan. Selamat pagi teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan teman-teman. Tauran, identifikasi fenomena atau kenyataan umum. Tauran adalah suatu proses saling menyerang atau berbagi yang dilakukan secara berkelompok dan terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain karena ada suatu permasalahan. 2. Sebab akibat. Penyebab tawuran biasanya karena hal kecil saja, namun karena tidak begitu panjang dan dibawa terlalu terburu-buru dengan emosi. Maka para pelajar mengambil jalan pintas dengan aksi tawuran. Aksi tawuran sangat membahayakan dan banyak yang berujung kematian. Banyak yang membawa benda-benda yang berbahaya. Banyak juga dari mereka saat melakukan tawuran merusak fasilitas umum. Bahkan warga yang tidak mengerti permasalahannya pun terseret menjadi korban. 3. Interpretasi. Di balik peristiwa tawuran ada satu pihak yang melakukan adu domba untuk menghindari peristiwa tawuran selanjutnya. Diharapkan polisi turun tangan dengan mencari orang yang membuat propaganda sehingga menyebabkan tawuran dan memberikan solusi yang sesuai. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatian. Ya, tanya lah, ada yang mau memberikan tanggapan. Adakah teman-teman yang ingin menanggapinya? Adakah dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Iya. Terima kasih kepada kelompok 5 yang telah membacakan hasil diskusinya. Tetapi suaranya agak pelan, terlalu pelan, jadi kurang kedengaran sekali. Dan struktur teksnya juga sudah terlihat dan pembacanya juga sangat baik. Pembacaannya baik, katanya. Struktur tidak terlihat, tetapi suaranya terlalu pelan. Ini untuk perbaikan ke depan ya nak. Sekali lagi kalau membacakan, suaranya harus lebih lantang supaya terdengar oleh teman-temanmu semua. Paham kan? Ada lagi? Pas Bu. Kalau begitu kasih dulu tepuk tangan yang meriah. Kelompok 5 sudah menampilkan hasil diskusi mereka. Ada kelompok
silakan. Ayo, depan. Ayo, jangan malu-malu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 mengenai kecanduan HP atau gadget. 1. Penyebab terjadinya fenomena kecanduan HP yaitu karena rendahnya kontrol diri dan kesepian. Akibat dari fenomena ini yaitu antara lain gangguan mata, mengganggu siklus tidur, mengganggu kesehatan mental, memicu resiko kanker otak. C. Interpretasi. HP memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan remaja, tetapi dampak negatif HP lebih dominan dari dampak positifnya. Jika dilihat dari segi finansial, sosial maupun kesehatan remaja. Saya sudah selesai membacakan hasil presentasi saya dari kelompok 2. Apakah teman-teman ingin menanggapi? Ya, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Langsung dipersilakan oleh orang yang mempresentasikan. Ayo, silakan. Ada? Ya, silakan. Hasil diskusi dari kelompok 2 sudah baik, strukturnya juga sudah kelihatan, tetapi dari pembacanya itu terlalu kecepatan, jadi kurang jelas. Oh, iya, silakan. Ya. Tanggapan dari kelompok di ujung katanya sudah baik, sudah sesuai strukturnya, tapi terlalu cepat, nggak jelas, jadi mereka nggak paham, ya kan? Nah, jadi saya berharap untuk kedepannya itu semua enak ya. Untuk semua kedepannya saya berharap ketika membacakan atau mempresentasikan sesuatu materi apapun itu, upayakan suaranya jelas, kemudian jangan terlalu cepat. Paham? Ya, kalau begitu silakan kembali ke tempatmu, kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok. Ya. Baik ya, terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya. Baik kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Saya meminta kamu dalam kelompok untuk membuat sebuah kerangka teks eksposisi berdasarkan gambar yang sudah kamu pilih. Jadi di rumah lihat LKPD kegiatan yang kedua, ada kan? Iya, LKPD kegiatan yang kedua, penugasan individu. Apa Bu? Soalnya Bu, kami harus ngapain Bu? Di situ ada berdasarkan kerangka teks yang telah disusun dengan kelompokmu, kembangkanlah kerangka tersebut menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Jadi saya mau masing-masing individu kerjakanlah LKPD individu ini di rumahmu masing-masing. Saya mau kerangka teks dari gambar yang sudah kamu pilih di kelompokmu tadi, kau kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Paham? Kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Bisa? Di pertemuan berikutnya, saya mau kamu bacakan sebuah teks eksplanasi yang utuh berdasarkan kerangka dan gambar yang sudah kamu pilih. Paham? Iya. Kemudian saya berharap juga selain dari mengerjakan tugas itu, saya berharap semua siswa ibu membaca buku paketnya halaman 153 mengenai ulasan karya kita. Paham? Untuk pertemuan berikutnya, materi pelajaran kita adalah ulasan karya kita. Saya berharap siswa-siswi ibu semua yang baik hati, yang rajin, yang pintar-pintar, saya berharap semuanya membaca materi mengenai ulasan karya kita untuk pertemuan selanjutnya. Ya, kalau materinya sudah dibaca-baca, di pertemuan selanjutnya kita lebih gampang untuk memahami materinya. Paham kan? Memaham. Kalau begitu, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita pada hari ini? Iya, silakan. Kesimpulan dari teks eksplanasi adalah salah satunya, yaitu 1. Menentukan topik yang menarik, 2. Membuat rancangan kerangka teks, 3. Mengumpulkan referensi, 4. Mengembangkan teks, 5.
Iya. Kesimpulannya kata kawanmu ada 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk menyusun sebuah teks eksplanasi. Yang pertama, Menentukan topik yang menarik. menentukan topik yang menarik. Yang kedua, ya, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, menyusun sebuah teks yang telah disusun tadi, ya kan? Untuk hari ini tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, silakan dulu kembali kepada tempat duduknya masing-masing supaya kita bisa berdoa. Baik ya, terima kasih perhatianmu pada hari ini. Saya berharapnya semua yang saya minta tadi, tugas LKPD individumu tolong dikerjakan rumah supaya di pertemuan berikutnya bisa kita tampilkan. Selanjutnya jangan lupa baca materi kita berikutnya agar pembelajaran kita di pertemuan berikutnya lebih mudah untuk memahami materinya. Paham ya? Sebelum saya akhiri, silakan dulu ketua kelas. Mari kita berdoa sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum mengambil pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Pada duduk di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang Enak ya. Ya, sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya ya. Baik.